Dita. Yes, Jalanan gimana? depan rumah lo lagi dibetulin tuh gue liat. Tahu aja lagi lo. Banyak duit nih KSRT-nya nih. Enggak lah. Ngabisin kas RT ya, udah mau akhir tahun. Kok enggak dong? Itu Pak RT itu baik banget dia. Dia pakai budgetnya sendiri. Dia bilang, wargaku jalanan bolong-bolong gak usah khawatir. Saya yang bayarin. Pakai duit pribadi dia. Buat keperluan RT. Iya. Kok mau sih dia? Mau dia lapangan badminton aja dibikinin. Gitu. Iya. Tapi emang gue liat gitu sih, lagi tren sekarang. Masa? Iya. Oh. Jangankan urusan RT, urusan negara aja ada loh pejabat negara yang pakai duit pribadinya. Wah, kalau gitu kita mainin aja kali ya. Ayo, Kita main mainkan. Oke. Halo, gue Ikram. Gue Dipta. Kali ini kita mau bahas soal penggunaan aset pribadi untuk urusan negara. Kita bahas di mana? Flipside. Ini, kalau aset pribadi dipakai buat kepentingan publik, nggak ada lagi antrian-antrian kebutuhan-kebutuhan yang tertunda. Karena semuanya bisa cepat. Birokrasi kepangkas, tindakan darurat jauh lebih. Penanganannya nggak bisa. mantap, kerap. Belakangan kan sering banget ya, ada macam-macam kondisi darurat. Atau gue sebutin lah ya. Iyalah, bencana alam, terus kayak pandemi kemarin, terus banyak banget ya keadaan-keadaan genting yang nggak bisa kalau kita harus menjalankan regulasi seperti pengajuan-pengajuan, gitu kan. Kalau udah kayak gitu, di situasi yang tiba-tiba terjadinya, mau nggak mau, solusinya adalah penggunaan aset pribadi. Dan ini sebenarnya relevan-relevan aja kok, buat mempercepat respons pemerintah. Misalnya, kalau terjadi kondisi tak terduga, tempat evakuasi sementaranya bisa pakai aset pribadi. Terus juga penggunaan kendaraan pribadi kalau tiba-tiba nggak bisa pakai transportasi umum. Terus itu kan kalau misalnya kita harus nyelamatin nyawa, masa kita harus tunggu dulu? Regulasi kayak gini nih, nanti baru. Itu kan sama aja menghilangkan nyawa gitu kan. Terus, ini ada contoh sih, contoh real nih ya. Waktu gempa Jogja beberapa waktu lalu, JK itu ngeluarin dana pribadi buat beli roti pengungsi. Nah, terus ada juga bantuan dari Susi Air waktu tsunami Aceh. Ada yang namanya resiko konflik kepentingan kalau aset pribadi dipakai untuk urusan beginian. Pemerintahan yang bersih itu harus bisa mencegah konflik kepentingan. Nah, pemberian aset pribadi untuk program pemerintah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika pemberi memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan pihak-pihak yang terlibat dalam program tersebut. Hal ini dapat menciptakan kesan bahwa keputusan pemerintah itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan individu. Ya apalagi pihak-pihak pribadi itu adalah orang kaya atau konglomerat, itu udah pasti nggak sehat deh. Gitu ya? Lu nggak paham ya? Kalau APBN kita tuh udah boncos berkali-kali. Makanya efisiensi salah satunya dengan cara tadi. Pakai aja aset pribadi. Satu yang pasti, kalau aset pribadi digunakan buat kepentingan publik dan ditawarkan secara sukarela dengan kompensasi yang minim, itu tuh bisa hemat pengeluaran negara. Dan kalau anggaran negara lagi terbatas, butuh pemangkasan-pemangkasan, atau lagi ada prioritas yang lain, efisiensi biaya kayak gini bisa dialokasiin ke sektor-sektor yang lebih diperlukan publik. Contohnya, Menteri Perumahan nih sekarang lagi ngehibahin tanahnya buat program 3 juta rumah. Sekarang kan lahan terbatas, mahal-mahal lagi. Sekalinya ada yang murah, entah di mana lokasinya, gitu kan? Dan pemerintah juga belum tentu punya anggaran buat mengakomodasi itu. Jadi, asal nggak ada konflik kepentingan sih, kayaknya nggak ada masalah dong. Sumbang aset pribadi buat akselerasi program makin maksimal. Kalau anggaran negara digunakan, itu harus ada transparansi. Oke. Tapi kalau uang atau aset pribadi, kan jadi nggak ada transparansinya lagi, karena nggak ada kewajibannya. Ketika aset pribadi disumbangkan untuk program pemerintah, transparansi penggunaan dananya itu bisa menjadi lebih sulit untuk kita pantau. Publik makin tidak memiliki akses untuk memeriksa apakah aset tersebut digunakan secara efektif atau efisien untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat. Tapi ini adalah yang disukain banyak orang, Pak. Contoh kepemimpinan yang positif.
Nih, Kram, kalau pemimpin atau tokoh masyarakat tuh rela buat pakai aset pribadi buat kepentingan umum, ini pasti bakal mengundang simpati publik. Jadi ngasih contoh yang baik juga nggak sih buat kalau jadi pemimpin tuh harus kayak gitu. Rela mengeluarkan apa yang dia punya, apapun gitu ya. Bukan cuma tenaga, tapi juga aset-asetnya dia keluarin buat ini loh komitmen gue. Kata gue sih ya, potensi penyalahgunaan atau korupsinya itu besar sekali. Penggunaan aset pribadi tanpa regulasi yang jelas dapat membuka celah untuk korupsi atau penyalahgunaan. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, aset pribadi yang masuk dalam program pemerintah itu bisa saja dimanfaatkan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Bisa dibilang takutnya ini kayak ada balas budi gitu, yang nantinya orang-orang ini apabila diusut itu bisa kebal hukum. Kan mereka tinggal bilang, sudah saya bantu programnya, masa saya nggak dibantu balik? Loh, tapi kan ini bentuk dari yang namanya solidaritas dan kepedulian sama tanggung jawab sosial. Nih, kalau aset pribadi dipakai untuk kepentingan publik, ini juga nunjukin solidaritas antara masyarakat dan pemerintah. Kondisi kayak gini numbuhin rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Artinya, semua yang terlibat dalam proses pembangunan ya, nggak ada lagi yang nyalah-nyalahin. Tindakan ini bisa juga bangkitin kepercayaan masyarakat ke pemerintah dan juga nguatin nasionalisme. Contohnya, banyak banget nih pengusaha yang nyumbangin dananya buat bikin hunian gratis. Buat siapa? Ya buat semua rakyat Indonesia. Fasilitas pendidikan juga. Gak cuma itu, ada juga yang nyumbang fasilitas kesehatan. Ngelibatin aset pribadi dalam urusan negara juga nguatin semangat gotong royong. Dan kalau individu atau perusahaan ngerasa kalau aset mereka bisa bermanfaat buat publik, ya mereka akan sama-sama merasa berkontribusi dong. Ini bareng-bareng kok kita garap. Harus dibedakan antara pejabat atau center class. Menggunakan aset pribadi untuk urusan-urusan negara itu akan menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Ketergantungan yang tidak sehat. Jika program pemerintah mulai mengandalkan aset-aset pribadi, ini dapat menciptakan ketergantungan yang tidak sehat pada individu atau kelompok-kelompok tertentu. Seharusnya pendanaan program pemerintah itu sumbernya harus dari anggaran negara yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau mau bicara uang nih, kita punya kok dana APBN atau APBD yang sampai ribuan triliunan. Bisa dong harusnya dipakai untuk program-program strategis. Jangan salahkan orang yang mengelola dana negara, kenapa tidak memberi budget pribadinya untuk program-program itu. Jangan-jangan nih programnya aja yang terlalu muluk-muluk. Makanya kalau mau bikin program, harus realistis. Mau bangun rumah, boleh sih bangun, tapi lihat dulu ada nggak lahannya. Bangunnya uangnya dari mana? Seharusnya ini sudah dipikirkan sejak awal ketika membuat program. Bukannya bikin program dulu, baru kemudian berpikir dari mana lahannya, dari mana uangnya. Teknisnya belakangan, ya nggak bisa kayak gitu kan? Tapi lagi-lagi, dengan cara inilah kita bisa dapetin peningkatan kualitas layanan publik. Berkali-kali kan kita bilang, kualitas layanan publik itu sampah banget. Tapi, kalau aset pribadi dipakai buat pelayanan publik, artinya kualitas layanannya juga bisa meningkat. Lu percaya nggak, Kram? Ini ada contohnya. Anggota DPR nyediain ambulans gratis daerah terpencil atau konstituennya. Supaya layanan yang lebih baik itu bisa dikasih ke masyarakat yang kekurangan di daerah-daerah yang kurang terjangkau atau aksesnya sulit. Ya. Terus pejabat ngasih sumbangan buat perbaikan sekolah, itu artinya juga mempercepat atau mengeskalasi layanan pendidikan supaya anak-anak tuh bisa dapat tempat sekolah yang lebih baik lagi. Terus dalam beberapa kasus, mungkin negara tuh kekurangan infrastruktur, kayak lahan, bangunan, kendaraan, semuanya bisa cepat teratasi kalau aset pribadi dipakai untuk menyiasati hal-hal kayak gini. Pakai aset pribadi juga bisa jadi solusi sementara efektif sampai pemerintah bisa menuhin kebutuhan itu pakai sumber daya mereka sendiri. Nah, kalau sesuatu itu dibangun dengan aset negara, anggaran negara itu jelas jadi milik negara, milik publik. Betul. Tapi kalau barang-barang atau benda-benda yang dibangun dengan aset pribadi, itu punya siapa? Kan jadi kabur garisnya antara kepentingan publik atau kepemilikan publik atau kepentingan pribadi. Mengaburkan garis antara kepentingan publik dan pribadi. Dalam konteks pemerintahan, penting untuk memisahkan mana kepentingan publik, mana kepentingan pribadi.
Ketika aset pribadi sudah digunakan dalam program pemerintah, ini bisa menciptakan ambiguitas. Siapa yang benar-benar bertanggung jawab akan aset tersebut? Apakah kedepannya bisa tetap digunakan untuk kepentingan publik di masa mendatang? Jadi memang harus ada peraturan dari pemerintah yang jelas untuk bisa mengakomodasi hal ini supaya kedepannya pengelolaan jelas dan tidak menjadi benturan kepentingan. Kalau di masa depan ada apa-apa, kan rakyat juga yang kena selaku yang punya rumah, ya kan? Nah, secara keseluruhan untuk memastikan tata kelola yang baik, pemerintah sebaiknya menghindari penggunaan atau pemberian aset-aset pribadi dalam program milik pemerintah, dalam program publik yang mengandalkan anggaran. Secara keseluruhan, untuk memastikan tata kelola yang baik, pemerintah seharusnya menghindari penggunaan atau pemberian aset pribadi dalam program publik dan mengandalkan anggaran yang disediakan secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. Jadi gimana Stancer? Kalian setuju apa enggak soal penggunaan aset pribadi buat kepentingan negara? Pilih flip Or side.